Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang materi konsumsi, tabungan, dan investasi. Yang pertama, saya akan membahas materi tentang konsumsi. Nah, konsumsi ini merupakan tindakan pelaku ekonomi, baik individu maupun kelompok, dalam menggunakan komoditas berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, mengapa kita harus memahami konsumsi? Membahas konsumsi ini sangat penting untuk analisis ekonomi jangka panjang maupun jangka pendek dalam suatu negara. Nah, secara agregat, konsumsi ini merupakan penjumlahan dari pengeluaran seluruh rumah tangga yang ada dalam suatu perekonomian. Nah, dengan mengetahui total pengeluaran suatu perekonomian, maka akan dapat diketahui beberapa masalah-masalah penting yang muncul dalam perekonomian, seperti pemerataan pendapatan, efisiensi penggunaan sumber daya dalam suatu perekonomian, dan masalah-masalah lainnya. Nah, dengan demikian, kita dapat menganalisis dan menentukan kebijakan ekonomi guna untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pengertian fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam suatu perekonomian. Persamaannya C sama dengan A tambah B kali Y, atau tingkat konsumsi sama dengan konsumsi rumah tangga secara nasional pada saat pendapatan nasional 0 ditambah dengan kecenderungan konsumsi marginal dikalikan dengan tingkat pendapatan nasional. Materi yang selanjutnya yaitu kecenderungan mengonsumsi. Kecenderungan mengonsumsi atau propensity to consume dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kecenderungan mengonsumsi marginal, dan yang kedua, kecenderungan mengonsumsi rata-rata. Yang pertama, kecenderungan mengonsumsi marginal, yaitu perbandingan antara pertambahan atau AC yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable atau AY. MPC sama dengan delta C per delta Y kali D. Yang kedua, kecenderungan mengonsumsi rata-rata atau average propensity to consume. Kecenderungan mengonsumsi rata-rata yaitu perbandingan antara tingkat konsumsi atau C dengan tingkat pendapatan disposable serta konsumsi itu dilakukan atau YD. APC sama dengan C per Y kali D. Contoh kasus, tingkat pendapatan nasional dapat diketahui 1.000 miliar dan besar konsumsinya adalah 950, dan tingkat pendapatan nasional kedua adalah 1.200 dan besar konsumsinya adalah 1.100. Tentukan fungsi konsumsinya. Diketahui Y1 sama dengan 1.000, Y2 sama dengan 1.200, C1 sama dengan 950, C2 sama dengan 1.100. Penyelesaian MPC sama dengan delta C per delta Y sama dengan 1.100 kurang 950 dan 1.200 kurang 1.000 sama dengan 150 per 200 sama dengan 0,75. Sekarang kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Kita telah mempelajari mengenai faktor konsumsi individu, antara lain pendapatan yang diterima, harga, maupun selera. Sekarang kita akan membahas mengenai faktor konsumsi dari segi ekonomi makro. Dari segi ekonomi makro ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ekonomi, yang kedua demografis, dan yang ketiga non-ekonomi. Dan juga ada lagi terbagi menjadi 2, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Tabungan. Penghasilan yang diterima oleh suatu keluarga tidak selalu habis dibelanjakan untuk membeli barang-barang kebutuhan. Orang kaya dengan penghasilan yang tinggi akan menghabiskan penghasilannya untuk konsumsi, kecuali kalau kekayaannya itu diboroskan untuk cara hidup yang serba mewah. Akan tetapi, orang-orang sederhana pun berusaha untuk menyisihkan uang agar kemudian hari mereka dapat membeli barang-barang yang agak mahal atau barang-barang yang mereka butuhkan ataupun inginkan. Bagian penghasilan yang tidak habis dibelanjakan untuk konsumsi disebut tabungan. Tabungan masyarakat ikut berpengaruh terhadap arus uang beredar terhadap investasi, permintaan, produksi, dan berperan dalam rangka stabilitas dan pembangunan ekonomi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya tingkat tabungan, seperti pendapatan rumah tangga. Pada umumnya, semakin tinggi pendapatan apabila diikuti oleh sikap berhemat,
maka akan memperbesar tingkat tabungan. Selanjutnya, tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi merupakan faktor yang menarik bagi individu atau masyarakat untuk menambah jumlah tabungan. Selanjutnya, sikap hemat. Sikap berhemat terhadap pola konsumsi yang diikuti oleh kegemaran menabung akan memperbesar jumlah tabungan. Selanjutnya yaitu bagian D, distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah pembagian pendapatan secara merata sesuai kemampuan dan kapasitas yang dimiliki individu. Bagian E yaitu kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian yang baik akan meningkatkan jumlah tabungan masyarakat karena pendapatan yang meningkat. Setelah dipahami konsep tabungan, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi tabungan memiliki hubungan antara tingkat pendapatan dan tingkat tabungan. Dengan kata lain, fungsi tabungan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dengan pendapatan nasional. Materi selanjutnya adalah S sama dengan minus A tambah 1 kurang B kali Y atau minus A tambah 1 kurang B kali YD. Keterangannya adalah sebagai berikut. S sama dengan tabungan, A sama dengan nilai S pada nilai Y atau YD sama dengan 0, B sama dengan tambahan tabungan yang diakibatkan bertambahnya pendapatan, dan Y sama dengan pendapatan nasional, YD sama dengan pendapatan deposit. Sebagai contoh kasus, diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 100.000 ditambah 0,70Y. Jika besarnya tabungan di masyarakat Rp100.000, maka besarnya konsumsi adalah. Sebagai jawabannya, diketahui C sama dengan 100.000 tambah 0,70Y, S sama dengan 100.000, dan ditanya besar konsumsi. Jawabannya itu Y sama dengan C tambah S. Y sama dengan 100.000 tambah 0,7Y ditambah 100.000. Y dikurang 0,70Y sama dengan 100.000 tambah 100.000. 0,3Y sama dengan 300.000. Y sama dengan 300.000 bagi 0,3. Y sama dengan 100.000. Lalu, masukkan nilai Y ke persamaan. Y sama dengan C tambah S. 100.000 sama dengan C tambah 100.000. Hasilnya C sama dengan 100.000 dikurang 100.000. Minus C sama dengan 900.000. Jadi hasilnya adalah C sama dengan 900.000. Selanjutnya investasi. 1. Konsep investasi. Investasi pada prinsipnya merupakan segala sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan atau menambah nilai sumber daya yang lebih tinggi. Dengan demikian, investasi tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga non-fisik. Investasi fisik dapat berupa barang modal, bangunan, dan persediaan barang. Sehingga, investasi didefinisikan sebagai pengeluaran atau konsumsi untuk meningkatkan stok barang modal yang baru. Stok barang modal dinilai dengan uang, yaitu stok barang modal sama dengan QM kali PM, di mana QM sama dengan jumlah barang modal dan PM sama dengan harga barang modal per unit. Perhitungan nilai investasi. Investasi yang dilakukan tidak langsung menghasilkan manfaat, tetapi memerlukan tenggang waktu tertentu. Makin tinggi jumlah dan kualitas investasi, maka tenggang waktunya makin lama. Misalnya investasi di bidang otomotif atau perakitan mobil akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan investasi di bidang pengolahan pangan. Seorang atau perusahaan sebelum melakukan investasi akan melakukan studi kelayakan investasi atau bisnis. Apabila investasi yang direncanakan menghasilkan keuntungan dan mempunyai prospek untuk masa mendatang, maka keputusan investasi akan dilakukan. Pertimbangan pokok dari keputusan investasi adalah berapa nilai sekarang dari uang yang akan kita peroleh di masa mendatang atau berapa nilai uang masa mendatang dari jumlah yang kita investasikan saat ini. Metode perhitungannya sebagai berikut. A. Nilai sekarang atau present value. Menghitung nilai sekarang adalah menghitung nilai sekarang dari perkiraan nilai yang akan diperoleh di masa mendatang. Untuk menghitung nilai sekarang, dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu P sama dengan F per dalam kurung 1 tambah R kali T, dengan keterangan P sama dengan nilai sekarang, F sama dengan nilai yang akan datang, R sama dengan tingkat bunga, dan T sama dengan periode waktu. B. Nilai masa mendatang atau future value. Menghitung nilai masa mendatang adalah
kebalikan dari menghitung nilai sekarang dari investasi yang direncanakan. Berikut ini rumus untuk menghitung nilai masa mendatang, yaitu F kurang P dalam kurung 1 tambah R kali P. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. A. Tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return. Faktor ini sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal perusahaan. Kondisi internal adalah tingkat efisiensi pada proses produksi dan distribusi, kualitas sumber daya manusia, maupun tingkat teknologi yang digunakan. Adapun kondisi eksternal adalah perkiraan tingkat produksi, pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional, dan kebijakan pemerintah. B. Tingkat bunga. Faktor utama yang menentukan biaya investasi adalah tingkat bunga pinjaman. Semakin tinggi tingkat bunga pinjaman, maka biaya investasi semakin mahal. C. Ketersediaan faktor-faktor produksi. Berbicara tentang produksi tidak lepas dari faktor-faktor produksi yang digunakan. Ketersediaan faktor produksi yang banyak dan mudah didapat akan menarik minat berinvestasi. Misalnya, Indonesia memiliki penduduk yang besar dan kekayaan alam yang banyak. Kondisi ini akan menarik minat investor baik dari dalam maupun dari luar negeri. D. Peluang pasar. Suatu keputusan investasi tidak akan menguntungkan apabila tidak memiliki pasar. Semakin besar pasar bagi hasil produksi, maka investasi akan semakin menguntungkan. E. Iklim usaha yang kondusif. Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang mendukung iklim investasi akan menarik minat investor. Misalnya pemerintah memberikan kemudahan dalam perizinan usaha, perbaikan infrastruktur, dan sebagainya. F. Terjaminnya keamanan dan stabilitas politik. Suatu daerah atau negara yang sering terjadi konflik atau kerusakan akan mengurangi minat investor. Pelaku investasi tidak mau beresiko terhadap keamanan aset usahanya apabila pemerintah maupun masyarakat tidak menjaga keamanan. Hubungan antara konsumsi, tabungan, dan investasi. Terdapat hubungan dalam ketiga hal ini, yaitu jika tingkat konsumsi yang tinggi, maka tingkat tabungan akan rendah. Tabungan merupakan sumber utama dalam melakukan pinjaman. Jika tabungan rendah, maka pinjaman yang dapat diberikan kepada para investor akan lebih sedikit dan investasi akan menurun. Hubungan dari konsumsi, tabungan, dan investasi dapat kita lihat dalam persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C tambah S, Y sama dengan C tambah I, C tambah S sama dengan C tambah I, S sama dengan I.